kita masuk ke video part kedua, yaitu tentang aturan kosinus. Kita tulis dulu judulnya ya. Yang tadi B, yang tadi A, sekarang B. Aturan kosinus. Oke, aturan kosinus kita mulai dengan menggambar sebuah segitiga. Ibu punya segitiga ABC. Ini adalah sebuah segitiga sebarang. Segitiga A, B, C. Di mana panjang sisi depan A berarti adalah sisi A, sisi B, sisi C. Kemudian jika ini ibu bagi berdasarkan sudut sikunya, nah, di sini ada titik baru yaitu titik D. Misalkan panjangnya A ke D adalah X, maka panjangnya D ke B adalah C dikurangin X. Benar? Benar kan? Kalau jumlahkan hasilnya adalah C. Nah, di sini berarti kita dapat beberapa segitiga, yaitu segitiga yang utama segitiga ABC. Yang kedua adalah segitiga ADC. Kemudian segitiga BDC. Ada 3 buah segitiga. Terus pada segitiga ADC, perhatikan segitiga ADC, pada segitiga ADC, maka panjangnya CD kuadrat itu adalah, ini pakai teorema Pythagoras ya. Ini siku-siku di sini, berarti CD kuadrat itu adalah B kuadrat dikurangin X kuadrat. Sedangkan pada segitiga BDC, segitiga BDC panjangnya CD kuadrat, BDC panjangnya CD kuadrat itu adalah A kuadrat dikurangin C kurang X kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat kurang C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat. Nah ya, perkalian silang pada bentuk padat ini, sehingga ini menjadi A kuadrat kurang C kuadrat tambah 2CX tambah X kurang X. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Kita dapat dua persamaan, yaitu sama-sama CD kuadrat dengan CD kuadrat. Sehingga berdasarkan persamaan 1 dan 2, bisa dikatakan bahwa B kuadrat kurang X kuadrat itu sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat tambah 2CX kurang X kuadrat. Maka habis, maka diperoleh B kuadrat itu adalah A kuadrat kurang C kuadrat tambah 2CX, atau A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2A 2CX. Dalam segitiga ADC, dari segitiga ADC, dalam segitiga ADC, ya kan, cos X, cos dari X, ini segitiganya ADC, cosnya X, cos itu adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Berarti sisi samping X dibagi dengan B.
berarti cos X. Cos A-nya dan segitiga ADC, cos A-nya adalah X dibagi B, sehingga X adalah B kali cos A. Kita masukkan ini nilai X-nya ke sini, maka diperoleh A kuadrat itu adalah B kuadrat tambah C kuadrat dikurangin 2 ini kan CX ya, X nya dikit sama B cos A, berarti 2BC cos A. Inilah yang disebut dengan aturan kosinus. Aturan kosinus itu adalah suatu aturan untuk mencari nilai satu sisi, nilai A. Nilai A di sini adalah A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain, B kuadrat tambah C kuadrat dikurangin 2 kali dua sisi ini dikalikan 2BC dikali dengan cos dari A, cos dari salah satu sudutnya. Ini aturan kosinus. Kita dapat aturan kosinus. Nah, muncul pertanyaan, Bu, apakah itu berlaku juga untuk B sama C? B kuadrat sama C kuadrat? Tentu, itu sama-sama berlaku ya. Nanti bisa kalian cobain kalau misalkan kita mau cari B kuadratnya. Nanti kalian bisa coba sehingga nanti diperoleh kalau A kuadrat itu bentuknya seperti ini. Nanti kalau sini A, di sini cuma ada B sama C, cosnya sama sisi yang dicari. Itu gampang ingetnya ya. Nanti kalau misalkan B kuadrat, ini dua sisi yang lain dikuadratin, berarti sini A kuadrat tambah C kuadrat dikurangin 2, ini dikalikan AC cos ini, cos B. Berarti yang terakhir kalau C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat kurangin 2 dikalikan AB cos ini. Selesai. Ini untuk aturan kosinus. Jadi kita lanjut untuk contoh soal dari aturan kosinus. Soalnya udah masih banyak ya, cukup satu aja. Saya ketahui sebuah segitiga. Ini ada segitiga siku-siku. Tapi ada lagi segitiga. Jadi ada segitiga A, B, C, ada T. Kita ada dua buah segitiga, yaitu ATC, siku-siku di T, dan juga segitiga ABC. Jika diketahui AB itu sama dengan BC sama dengan 5 cm dan panjangnya TC adalah 8 cm, maka hitunglah panjang AC. Jadi satu soal ini itu udah lumayan panjang. Sekarang kita tahu kalau AB itu panjangnya sama BC yaitu 5 cm. Panjangnya TC adalah 8 cm. Sekarang panjang untuk TB adalah TB panjangnya adalah TC dikurangi panjang BC, yaitu 8 dikurang 5 yaitu 3 cm. Terus pada segitiga siku-siku ATB, segitiga siku-siku ATB dengan siku-siku IT, maka cos B itu adalah cos B ini. Cosnya B adalah panjang dari BT, kosan ya, samping dibagi dengan miring, bagi dengan A, maka panjangnya adalah 3/5.
Sekarang kita cari cos B pada segitiga ABC. Tadi udah dapat di sini. Alfanya misalkan 3/5. Berarti sampingnya atau betanya misalkan panjangnya adalah besarnya adalah berapa? Cos B untuk segitiga ABC. Kita pakai sudut trigonometri, sudut berrelasi. Besarnya ini alfa tambah beta itu adalah 180 derajat. Maka cos untuk B di sisi beta ini adalah cos 180 derajat dikurangin cosnya si alfa, yaitu cos dikurangin cos A B cos 180 dikurangi cos A B. Maka hasilnya berrelasi kalau cos itu 180 dikurang berarti ada di kuadran 2. Nilai kosinus di kuadran 2 itu adalah negatif. Di sini negatif cos sudut A B C atau sama dengan negatif 3/5. Dapat sudah kosinusnya. Sekarang penggunaan aturan kosinusnya. Yang kita cari adalah panjangnya sisi AC di sini. Berarti berdasarkan aturan kosinus rumusnya menjadi AC kuadrat jumlahkan hasil kuadrat dari kedua sisi yang lain. Berarti AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah kurang 2 kali ini dikalikan AB dikalikan BC cos ini AC berarti kosinus yang di hadapannya, yaitu kosinus dari A B sudut ABC. Maka kita peroleh AB nya adalah 5 kuadrat tambah BC nya juga 5 kuadrat kurangi 2 kali 5 kali 5 cos sudut ABC tadi adalah negatif 3/5. Hasilnya 5 kuadrat tambah 5 kuadrat 25 tambah 25 kurang 5 kali 5. Jadi hasilnya 25 kalikan 2 hasilnya 50 dikalikan negatif 3/5. Jadi 50 kurang kalikan 50 bagi 5 10 kalikan 3 30 ditambahin 30 50 tambah 30 hasilnya 8. Lanjut ya. Berarti AC kuadrat hasilnya adalah 8. AC adalah akar dari 80, yaitu 4 akar 5 atau senilai dengan 8,94. Jadi panjangnya AC adalah 8,94 cm atau 4 akar 5 cm. Gitu. Ini penggunaan aturan kosinus. Jadi bisa dipakai untuk menentukan panjang sisi lain dari sebuah segitiga jika dua sisinya diketahui dan nilai kosinus salah satu sudutnya diketahui. Begitu ya. Oke, sekian untuk materi aturan kosinus. Next nanti kita ketemu lagi di video yang part ketiga tentang luas dari segitiga. Luas segitiga, kalian sama-sama tahu rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nanti kita pakai aturan sinus dan kosinus pada menentukan luas sebuah segitiga. Gitu. Oke, selamat belajar. Jangan lupa dicatat materinya.